Nah, ini kalau kita lihat di videonya, ada segerombolan emak-emak, anak-anak, sampai bapak-bapak semuanya turun nih ke dalam kanal atau sungai ya sepertinya. Ya. Ini mencari sebongkah kalung emas 50 gram yang hanyut saat seseorang ini mandi di kanal ini. Waduh, akhirnya kanalnya ditutup dan rame-rame dia tuh sekampung nyari kalung 50 gram. Tapi yang kita mau bahas bukan kalung 50 gram yang hanyutnya ya. Tapi lebih ke netizen kita nih sekarang, masyarakat Indonesia tuh apa-apa di videoin gitu. Ya, akhirnya sampai kita tahu berita dari yang jauh di sana sampai kita tahu, kita yang di sini tahu gitu. Ini fenomena apa yang terjadi sampai netizen kita gercep banget ngambil gambar? Mungkin ke Mas Enda dulu. Ya, apa namanya? Pertama memang sekarang itu yang punya mata lebih banyak ya. Dalam bentuk mata kamera dan hampir semua handphone sekarang ada kameranya gitu. Saya sih bilangnya ini sebenarnya masyarakat bisa melakukan fungsi jurnalistik, tapi sebenarnya bukan seorang jurnalis gitu. Artinya kita bisa merekam, tapi belum tentu kita tahu sebenarnya faktanya kayak gimana gitu. Balik lagi, jangan cepat ngejudge. Nah, ada untungnya, ada enggaknya ya. Sekarang juga bukan hanya ini ya. Seringkali kan banyak banget video kita lihat sekarang yang orang berantem di jalan lah gitu ya, yang orang tabrakan lah gitu. Jadi video ini bukan hanya di kamera, tapi sekarang banyak CCTV, juga banyak ada video di mobil tuh yang apa sih namanya itu, dashboard cam ya, dashcam gitu. Nah, jadi memang lebih banyak lagi nih ya tontonan yang kita bisa lihat. Nah, harusnya tentu itu membawa kita semua jadi lebih aware gitu ya terhadap lingkungan kita, karena ada orang yang mendokumentasikan. Kalau marah ya ditahan, kalau ada orang tiba-tiba nge-videoin. Di sisi lain, ini seharusnya bisa kita gunakan untuk banyak hal yang positif ya. Jadi entah itu laporan kejahatan misalnya, atau mengingatkan teman-teman yang lain gitu. Tapi balik lagi, juga di sisi lain ada privasi orang yang harus kita lindungi gitu. Nah, jadi sebisa mungkin sih memang, apalagi kalau di ruang publik ya, ruang umum, jangan terlalu gampang untuk ambil video. Apalagi kalau misalnya cowok-cowok nih pada nge-videoin, ngefotoin cewek-cewek tanpa minta izin misalnya gitu. Nah, itu juga salah satu apa kemungkinan yang bisa digunakan, di mana si kamera di handphone ini bisa digunakan. Jadi selalu ada dua sisi gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya. Atau juga banyak sembarangan videoin anak kecil seperti itu. Betul. Anak kecil juga ada privasinya ya, harus kita hormati juga loh. Kadang-kadang orang tuanya nggak sadar ya, mungkin karena dia seneng gitu, tapi anaknya lagi mandi di-upload, padahal ya kita nggak tahu ya, dalam berbagai kondisi ada aja gitu orang-orang yang menyalahgunakan konten-konten seperti itu. Jadi lebih baik aman daripada kemudian nanti ada muncul potensi bahaya. Oke, aduh enak banget dengar penjelasannya Mas Enda. Nah sekarang kita langsung beralih nih ke Adit. Adit, agak deg-degan ya kalau udah denger penjelasan yang bagus. Mau ngomong apa saya ya gitu kan. Tapi dari Mas Enda dulu. Jadi sekarang langsung Adit, harus bagus juga ya Dit, jangan beban. Tolong besok-besok aku dulu ya sumber gitu, jadi biar nggak jomplang gitu loh. Nah, tapi aku hanya menambahkan bahwa mungkin warganet kita perlu belajar atau perlu melihat bagaimana warganet bersikap atau warganet Korea dalam bersikap terkait sesuatu hal gitu. Mereka untuk merekam sesuatu atau memfoto sesuatu pasti akan minta izin dulu gitu. Bahkan untuk untuk sekelas pedagang aja mereka tuh minta izin dulu untuk boleh nggak saya merekamnya, boleh nggak misalnya wajah kamu saya tampilkan gitu. Ini berdasarkan yang aku tonton di TikTok masyarakat Indonesia yang tinggal di Korea Selatan saat ini gitu. Mungkin kita bisa mencontoh adab-adab seperti itu gitu. Dan terkait sama izin benar juga sih, karena aku lupa tempo hari siapa yang ngomong, karena jangan sampai ketika kita memposting misalnya posting anak kita
lagi mukanya lagi cemong-cemong segala macem. Sekarang kita posting, tahu-tahu ketika nanti 5 tahun atau 7 tahun ke depan dia bisa melihat sosoknya seperti apa, dia jadi malah merasa rendah diri. Iya, betul. Ternyata kecil aku tuh kayak gini ya, gitu. Aku lupa itu siapa yang ngomong gitu. Ada satu psikolog yang memberikan saran seperti itu. Makanya aku salut banget sama ya ambil contoh adalah pasangan Raisa sama Hamish. Mereka adalah pasangan orang tua yang kita sampai sekarang bahkan nggak tahu nih muka anaknya mereka tuh kayak muka anaknya Raisa sama Hamish kayak gimana tuh kita nggak pernah tahu karena Raisa tiap kali mengambil foto anaknya selalu dari belakang. Begitupun Hamish, hanya sekedar ngambil kakinya aja atau rambutnya aja yang dikepang. Malah menurutku itu hal kecil tapi manis banget gitu loh. Yeah. Ternyata adalah orang tua yang masih bisa menjaga privasi anaknya, tidak menjadikan anaknya ladang duit. Aku tidak menyalahkan orang tua yang pada akhirnya menjadikan anaknya ladang duit. Tapi nggak tahu kenapa karena saking banyaknya artis kita yang orang tua memamerkan anak-anaknya, begitu melihat Raisa dan Hamish seperti itu tuh kok kesannya kayak manis banget ya. Ternyata masih ada loh orang tua yang sebaik itu terhadap anaknya. Bahkan dia sampai sekarang belum mau untuk mengunggah apapun soal anaknya. Gak tahu kalau nanti ketika anaknya sudah bisa berbicara. Waktu itu Raisa ngomong mungkin gue akan minta izin ke anak gue untuk mengunggah foto dia gitu. Oh, so sweet. Bagus banget Adit penjelasannya. Kamu berhasil, Dit. Berarti aku 11-12 lah ya sama Mas Enda ya. Ya boleh lah. Jauh sih, masih jauh. Nah, dari penjelasannya Adit tadi nih, Mas Enda, aku jadi ada pertanyaan. Ada nggak sih awareness ada nggak sih cara yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan awareness kepada netizen kita supaya kayak netizen di Korea tadi? Jadi apa-apa tuh harus izin dulu kalau mau posting. Kayaknya susah ya tapi ya. Cuman mungkin ada nggak sih caranya? Nah ini agak panjang nih ceritanya. Jangan panjang-panjang Mas. Kita sampai besok nih. Yang pertama sebenarnya saya sih selalu optimis bahwa netizen ini kita itu semua selalu ada peningkatan lah, selalu belajar ya. Walaupun belajar, jadi kayak growing pain istilahnya. Jadi karena kalau lagi tumbuh itu kan, kayak kalau anak kecil kan suka sakit gitu ya. Nah sekarang tuh kita gini, ada sakitnya, tapi habis itu kita belajar jadi lebih baik gitu. Dengan setiap kasus baru, kasus viral dan lain-lain tuh kita dan dibahas oleh teman-teman media, kita tuh belajar untuk gimana sih caranya bersikap dan berperilaku di media sosial. Itu satu hal. Tapi kan masa sih cuman harus ada kejadian dulu baru kita belajar. Nah, kebetulan sekarang kemarin baru aja 20 Mei Presiden Jokowi mencanangkan adanya gerakan untuk meningkatkan literasi digital di Indonesia. Namanya Makin Cakap Digital. Nah, Bijak Bersosmed juga termasuk salah satu partner di dalamnya. Dan sebenarnya pengennya tentunya menjangkau lebih banyak lagi masyarakat gitu ya. Gimana sih caranya kita belajar dan aware bukan hanya saja digital ethics atau etiket, tapi juga gimana supaya kita aman, digital safety, lalu kemudian juga gimana caranya kita meningkatkan kemampuan digital kita, digital skill. Jadi jangan cuman Facebookan doang dong, ayo dong produktif gitu ya, dapetin uang, dapetin penghasilan dari teknologi digital juga. Kalau cuma nontonin video lucu doang sih ya mau sampai kapan gitu kan, tapi boleh, tapi ya nonton video lucunya mungkin 30 menit, sisanya buat kerja, jualan gitu. Nah itu tentu lebih bermanfaat lagi gitu. Karena kan sosial media kan banyak fungsinya ya, bisa buat jualan, bisa buat cari cuan, banyak ya. Tapi itu dia tadi, kita harus bijaksana dalam bersosial media, betul ya guys? Betul sekali.